Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat siang Ibu Bapak, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar pada siang hari ini? Luar biasa, amin. Saya boleh tangan yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya percaya siang hari ini adalah suatu siang hari yang saudara saya sangat-sangat diberkati Tuhan, amin. Saya percaya karena hari ini saudara saya ada sebagaimana kita ada, bukan kekuatan kita, tapi karena anugerahnya, karena rancangannya, karena ketetapannya yang terbaik buat saudara saya. Percaya buat sekali lagi, amin. Amin. Sebaiknya sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Teduhkan hatimu. Satu hal yang kami tahu dan kami percaya, bahwa saat-saat yang paling terindah adalah di dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya saat kami menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bahkan pada saat kami datang dengan hati kami yang penuh limpah dengan syukur, dengan ucapan syukur akan kebaikan Tuhan, di situ Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Pada siang hari yang indah ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami berdoa, kuduskan kami, ampuni segala kesalahan dosa pelanggaran kami yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja dengan perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan. Doa kami pada siang hari ini, kami tahu Kau hadir Tuhan, menjadi Bapa, menjadi Tuhan, menjadi Raja, bahkan menjadi sosok pribadi yang sejati, sahabat yang sejati. Yesus Tuhan namanya tidak pernah tinggalkan kami satu detik pun dalam hidup kami. Di siang hari ini kami izinkan Roh Kudus bekerja ambil alih ibadah ini, melawat setiap pribadi kami tanpa terkecuali. Bahkan atmosfer ruangan di tempat ini dipenuhi dengan kerajaan surga. Atmosfer surgawi memenuhi setiap hati kami. Kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami sepanjang siang hari ini. Kami percaya ini bukan rutinitas yang terjadi yang kami lakukan, tapi kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, mujizat-mujizat yang belum pernah kami dapati. Hari ini kami akan kembali pulang menjadi pemenang, bahkan kami lebih daripada pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, setiap pribadi kami yang melayani Tuhan, apapun bagian pelayanan kami, kerinduan kami boleh menyenangkan itu Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir diberkati, Roh Kudus yang lawat, jamah, bahkan memulihkan setiap hati yang terluka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama yang ajaib, Allah yang perkasa, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Yesus, kami menyembah, datang membawa syukur, pujian.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada kita Bapak. Sama-sama siang hari ini kita datang dengan hati yang penuh kepada
Yesus yang tidak pernah tergantikan apapun keadaan kami, menjadi sahabat sejati di hidup setiap kami. Ini berkati dengan percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Dengan pujian ini dia Yesus Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Yesus Tuhan yang tidak pernah tergantikan sampai kapanpun. Sekalipun masalah ada, rintangan ada, kita percaya Yesus tetap ada bagi saudara saya. Amin. Kita sama-sama dengan satu pada gunung ada, satu pada gunung yang ada setia. Setiap jalanku, jiwaku berbakar, imanku berbakar, bersertaku, berjalan di janji.
pada saat kita serukan namanya, kuasa yang tetap nyata dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Sekali berikan tepuk tangan bagi Raja. Dia Tuhan yang terbesar, Dia Raja yang berkuasa, Dia layak dimohonkan semua. Saudara percaya dia Tuhan yang luar biasa, amin. Gunung batu kita, amin. Yang percaya katakan amin. Naikkan pujian di bawah Tuhan juga menjadi gunung batu kita. Pujian
terselami, tak terpikiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini biar menjadi satu momentum pertemuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami ada di tempat yang tidak mau menjadi rutinitas kami, bukan menjadi rutinitas seminggu sekali kami datang. Yesus, jamahan kasih-Mu, jamahan kasih-Mu. Yesus, Engkau kekuatan, perisai, tanduk keselamatanku. Biar siang hari ini firman yang tertabur memberkati kami. Bukan saja hanya mengajar setiap kami, jadikan kami untuk mengenal siapa pribadi yang kami sembah sesungguhnya selama ini. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas, mujizat-Mu selalu baru setiap pagi, janji-Mu bagi kami. Perbuatan yang hebat, sama ketika Engkau melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Kau yang sanggup mengubahkan yang mustahil menjadi tidak mungkin.
Untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan Bapak Ibu ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi. Artinya Dia yang mengetahui isi hati kita Bapak Ibu. Mau susah, mau duka, mau entah apapun Dia tahu Bapak Ibu. Tergantung kita, mau tidak kita terbuka di hadapannya. Bapak Ibu mau terbuka di hadapan Tuhan? Amin. Angkat tangan, siapa yang mau? Ayo. Nah ya, karena kita mau diberkati Tuhan, kita mau diberkati dalam setiap aktivitas kita, kita mau diberkati dalam hal apapun yang kita lakukan. Karena apa? Karena sertai Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Betul? Amin. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu sumber berkat Bapak Ibu, sumber pengharapan, Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Amin. Satu-satunya Allah yang hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia telah membuktikan bangkit dari kubur, naik ke surga, dan memberikan kita Roh Kudusnya Bapak Ibu. Artinya Dia hidup yang kekal selama-lamanya. Dan nanti kalau kita dipanggil Tuhan, kita juga akan hidup bersamanya kekal di surga. Amin. 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 Jadi kita percaya ya, kita udah bersyukur Bapak Ibu. Kita dulu dari juruk yang jelek, dari juruk yang gak ada artinya, diangkat Tuhan menjadi juruk yang baik Bapak Ibu. Seumpama perumpamaan seperti itu. Artinya kita dulu manusia yang lama, tetapi diangkat Tuhan menjadi manusia yang baru untuk melayani Dia, bekerja dan melayani Tuhan. Tuhan tidak katakan kita tidak bekerja, tidak, bekerjalah karena kau makan. Ya, tetapi juga layanilah aku selama hidup ini masih ada keselamatan. Amin. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita dipilih Tuhan jadi orang Kristen. Aduh, kalau kita tidak jadi orang Kristen dan tidak beriman kepada Tuhan, mau jadi apa? Seperti di pengkhotbah katakan, semuanya sia-sia. Lu mau jungkir balik berdoa, lu mau apa? Kalau engkau tidak punya iman kepada Kristus, saya katakan sia-sia.
Kristus Yesus engkau akan hidup. Bapak, Ibu, dan saya akan hidup kekal nantinya. Amin. Baik, sudah mengerti. Sudah kenal saya bukan Bapak Ibu? Amin. Ada yang belum kenal? Oh ada. Oh ada yang baru belum ya? Saya Pendeta Yudiansen, sahabatnya Ibu Ketut ya. Sudah 3 tahun 4 tahun mungkin nggak berenungan di tempat ini, dan saya pengembalaan juga di Gereja Sinar Kemuliaan ya di Kuningan Bapak Ibu. Mengembalakan juga dari awal, jadi dari mula-mula lah jatuh bangun juga, tetapi bersama dengan Tuhan tetap naik Bapak Ibu, tetap Tuhan bimbing, tetap Tuhan atur semua perjalanan hidup kita. Jangan takut, hidup dalam Tuhan, tetap Tuhan perhatikan, karena kita telah menjadi biji mata Allah. Amin. Baik, siang hari ini saya akan berbicara mengenai iman dan perbuatan, iman dengan perbuatan. Karena tadi juga saya bicara mengenai ini, 2 kali saya renungan hari ini. Iman dengan perbuatan. Seringkali kita di dalam Yakobus 2 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Gak ada gunanya kalau tanpa perbuatan. Tetapi iman dan perbuatan itu baru mantap. Ya, baru after. Oke, Pak, kita buka Pak di Yakobus 2 ayat 14 sampai 24. Kita ganti-gantian deh ya bacanya ya. Oke, kita baca, saya ambil dari Yakobus 2 14 sampai 24. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan bermakan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya? demikian juga dampaknya jika iman tidak dibagi serta makan Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa ada sahabat itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka benar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham dapat dibenarkan perbuatan-perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, kenapa saksi yang mengatakan, lalu percayalah kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Amin Bapak Ibu. Jelas tadi kita baca firman Tuhan bahwa ada 2 aspek, yaitu iman dan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Betul? Amin. Betul ya. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada kekristenan, iman percaya kita kepada Yesus, kita juga harus melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu tindakan, melakukan suatu kebaikan atau keluar begitu. Kalau kita beriman hanya pasif, hanya menjadi sebagai pendengar atau pemerhati. Saya tiap hari ke gereja Bu, tiap minggu kalau perlu tiap hari saya ke gereja. Tetapi kita tidak
tidak melakukan suatu tindakan bagi sesama dan bagi Tuhan yang terutama, itu artinya sia-sia. Karena iman yang sempurna adalah dibarengin sepadan dengan iman dan perbuatan. Bapak Ibu, tidak rugi ikut iman kepada Kristus, tetapi lebih afdol atau lebih sempurna kalau iman dibarengin dengan perbuatan. Amin. Bu, iman dan perbuatan apa maksudnya? Oke, nanti saya akan jelaskan. Tadi kita melihat Abraham, sahabat Allah. Dia punya iman kepada Tuhan, tapi dia juga mendengar kehendak Tuhan. Artinya dia mau menyerahkan anaknya yang tunggal yang didapatnya susah banget Bapak Ibu. Tetapi waktu Tuhan bilang, serahkan anakmu kepadaku, dia melakukannya. Dia dengar suara Tuhan. Dia punya iman percaya kepada Tuhan. Ya, dia gak mikir macam-macam lagi, yang penting kehendak Tuhan yang jadi. Oke Bapak Ibu, kita melihat ya, banyak contoh di Alkitab. Banyak. Hana, waktu dia minta anak kepada Tuhan, dia meratap di bait suci Tuhan, di bait Allah begitu, memohon kepada Tuhan dengan menangis terus menerus tanpa berhenti-henti. Lalu tergeraklah hati Tuhan sehingga ia memberikan anaknya, ya, memberi anak seorang laki-laki kepada Hana. Musa juga punya iman kepada Tuhan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Betul? Mereka tokoh-tokoh yang punya iman. Mereka sama, manusia juga kok. Cuma mereka hidup lebih dulu, ya. Dan di zaman dulu gitu, mereka ada julukan nabi atau rasul atau orang yang murid Tuhan begitu. Kita lebih enak loh Bapak Ibu, kita nih ahli waris Tuhan. Kita nih anak-anak Tuhan Bapak Ibu, sama posisinya. Cuma mereka hidup di zaman dulu, kita di zaman sekarang. Siapa yang percaya kita jadi biji mata Tuhan? Ada yang masih ragu gak? Angkat tangan yang percaya. Hah? Cuma 4 biji, 5 orang. Hah? Yang lain gak percaya? Gak yakin kita jadi ahli waris dan biji mata Tuhan? Kita harus yakin dan percaya Bapak Ibu, karena kita sudah punya iman kepada Kristus. Kita sudah dipilih dari manusia lama menjadi manusia baru. Jangan cuek dengan pelayanan Tuhan, jangan cuek dengan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan mau kita melayani Dia. Bukan kita tidak boleh bekerja, siapa bilang? Tuhan bilang bekerja buat engkau makan. Di firman Tuhan jelas, tapi saya lupa ayatnya berapa. Benar, saya gak bohong. Ada di firman Tuhan. Kita harus bekerja baru kita makan. Baru Tuhan berkati luar biasa. Jadi kita ini sudah senang banget Bapak Ibu. Kita sudah jadi biji mata Tuhan, ahli waris Tuhan yang akan menempati kerajaan surga nantinya. Jadi kita katakan bahwa kita harus iman dengan perbuatan. Ya benar. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan karena Dia pemilik dunia ini, pemilik surga, dan Tuhan juru selamat hidup kita orang-orang yang percaya. Amin. Kalau masih meragukan itu, waduh, mesti sering-sering buka firman Tuhan, mesti buka-buka Alkitab. Kita ini jadi biji mata Tuhan Bapak Ibu, dimanapun kita dipantau, dimanapun kita diberkati. Kalau susah kita ditolong. Kalau kita mengalami sesuatu kendala, dikasih jalan keluar, minta sama Tuhan, Tuhan akan buka, Tuhan akan turunkan tangannya. Saya mengalami penyakit kanker. Oi Bapak Ibu, melayani Tuhan tapi kena penyakit kanker. Gak apa-apa Tuhan, saya yakin Tuhan sembuhkan. Rupanya Tuhan punya rencana. Saya banyak mendoakan orang-orang yang sakit karena saya telah mengalami kesakitan yang luar biasa. Kalau saya berdiri keluar darahnya blok-blok ke hati. Bapak Ibu tahu hati ayam? Tahu? Pasti periksa saya cancer. Saya di Malaysia waktu itu mau berlibur, tapi rencana kita adalah bukan rencana Tuhan. Harus operasi, bayangin aja Bapak Ibu mau libur-libur jalan-jalan, tiba-tiba harus operasi kanker, kanker, bukannya operasi yang gimana-gimana. Kalau jalan tuh darah blak, sampai suami saya pingsan kalau lihat darah, cacar darah. Saya udah mengalami titik bawah Bapak Ibu dari penyakit. Saya ngalamin kebotakan gara-gara malpraktek, gara-gara vertigo, tapi dokter bilang ini stroke ringan di PON, tuh rumah sakit PON. Ini dokternya masih muda. Ibu di stroke ringan, dikasih obat rontok. Ini saya rontok nih. Saya pakai hijab akhirnya.
Kalau saya renungan khotbah tuh pas pakai hijab, karena kan ini licin ya. Tapi saya bilang, Tuhan, aku datang daripadamu. Kalaupun aku diambil, aku kembali kepadamu. Tapi Tuhan belum panggil saya. Tuhan masih pakai saya untuk melayani jemaat kami yang ada di saat ini. Jadi Bapak Ibu, luar biasa ikut Tuhan. Benar-benarlah ikut Tuhan. Jangan suam kuku. Jangan. Siapa yang bilang tidak boleh bekerja? Oh, ikut Tuhan tuh ikut Tuhan nggak boleh cari nafkah, nggak boleh kerja. Siapa bilang? Tuhan tidak bilang seperti itu. Betul? Tuhan bilang layanin aku, layanin domba-dombaku. Tuhan akan buka tingkap berkat di surga, turun atasmu. Amin. Saya kerja di bank posisi mantap, tetapi Tuhan bilang balik, engkau akan jadi hamba Tuhan. Aduh Tuhan, nanti gue gak punya uang. Aduh Tuhan, nanti saya gimana ya? Udah biasa fashion, udah biasa gini-gini. Hey, aku bertanggung jawab atas hidupmu. 5 tahun tarik ulur dengan Tuhan. Waktu saya menyatakan jadi pendeta, 5 tahun. Nanti dulu Tuhan, nanti dulu. Tapi Tuhan ada waktunya. Lakukan ini kehendakmu. Siap bos, siap melayani Tuhan. Sampai saat ini udah 10 tahun melayani Tuhan. Bapak Ibu bayangkan aja, saya lepaskan semuanya karena saya punya iman kepada Tuhan, bahwa saya percaya saya adalah biji mata Tuhan. Amin. Ya, kalau saya hitung-hitungan dengan Tuhan, berapa berkat Tuhan yang telah diberikan kepada saya secara pribadi, berapa berkat Tuhan diberikan kepada keluarga saya. Hitung-hitungan dengan Tuhan, gak mau hitung-hitungan. Karena Tuhan adalah sumber berkat. Oke? Bapak Ibu di sini sudah bersyukur, sudah mempunyai iman kepercayaan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan, hidup ini adalah kesempatan. Layani Tuhan, boleh bekerja, boleh cari nafas. Siapa yang bilang gak boleh? Kadang-kadang terlalu kaku, kadang-kadang hamba-hamba Tuhan, maaf Bu Ketut, kadang-kadang hamba Tuhan gak usah kerja. Kita kerja, itu kita juga memberkati perpuluhan kita bayar ke rumah Tuhan. Oke, ucapan syukur kita bantu pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, bukan pekerjaan, pelayanan Tuhan. Jadi kalau memang ada beberapa orang yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi para gembala atau hamba Tuhan, itu oke, Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Tidak, Tuhan akan mengendong kita sampai rambut kita memutih. Ya, Bapak Ibu, sekarang saya tekankan lagi, saya tegaskan lagi, bahwa kalau kita sudah mempunyai iman percaya kepada Tuhan, jangan cuek. Seringkali kita cuek. Yang penting gue ke gereja, yang penting gue dengarkan firman Tuhan, yang penting gue pokoknya hidup gue santai lah pokoknya. Hey, bangun! Tuhan tidak lama lagi datang. Saya juga tidak tahu kapan, tetapi Tuhan katakan Tuhan akan datang. Kita harus mempersiapkan diri kita kepada Tuhan, karena kita nanti akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jangan punya iman percaya kepada Tuhan, tetapi saya katakan cuek. Bodoh amat, lo aja main, gue sih mau santai di sini. Gue gak kenapa-napa kok, berkat gue melimpah. Hey, ingat, kalau Tuhan sudah tutup berkat kita mau kemana? Apa yang kita kerjakan sia-sia, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, amin. Jadi kita punya iman, kita lakukan pelayanan kayak pekerjaan Tuhan kayak berbuat baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jadi perbuatlah dengan seturut kehendak Tuhan. Jangan lari kanan kiri. Kalau engkau sudah beriman, mau diberkati Tuhan, nanti juga akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu, jaga hidupmu, Bapak Ibu. Saya juga begitu, maksudnya emang di hamba Tuhan kuat-kuat mental, gak kuat Bapak Ibu kadang-kadang. Gak kuat, kadang-kadang saya juga khotbah waktu awal-awal juga ada kedip-kedip mata, kedip-kedip mata dia. Waktu awal-awal saya khotbah Bapak Ibu minta ampun. Aduh kedip-kedip mata, gue kira sakit mata ya, gue deketin. Oh bapaknya menggatal-gatal gitu. Tapi gak mempan lah Ibu pendeta kok, gimana ya? Banyak Bapak Ibu, ya saya banyak tantangan. Aduh, saya kebanyakan cerita tantangan. Ada yang kalau saya nggak punya iman, aduh,
Kadang tangan saya ditarik, dikutik-kutik, diginiin. Aduh Pak, maaf Pak, saya bilang, saya tarik lagi. Pak, jangan begitu, tidak baik, saya bilang. Saya hamba Tuhan, bukannya main-main, saya bilang. Dulu waktu awal-awal, maaf begitu terjadi seperti itu. Duduk paling depan, paling klimis. Rupanya kalau saya mau khotbah di nomor 1 di depan situ. Hah, aduh, gimana ya? Tapi itu dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang mah saya tengking-tengking kayak gitu. Ya, jadi kita punya iman. Kalau iman kita pupuk, iman kita pelihara, iman kita ada hubungan baik dengan Tuhan, dia kokoh Bapak Ibu. Ya, saya pun masih belajar. Saya pun masih belajar berdoa, doa subuh itu setiap hari ya. Kita jalin hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan tuh berbuat baik dalam hidup kita Bapak Ibu. Nafas kehidupan aja kita masih diberikan. Masih bisa menikmati berkat Tuhan, itu luar biasa nggak Bapak Ibu? Selagi kita masih ada kesempatan, itu Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau yuk kekurangan, yuk minta usaha, minta sama Tuhan. Jaga hidupmu baik-baik. Tuhan kasih kok bagi orang-orang benar-benar minta sama Dia. Tuhan tidak akan tinggalkan. Ya, hati-hati. Sekarang ini banyak orang-orang yang mulai nabi-nabi palsu atau orang-orang yang diiming-iming, seperti ada juga di jemaat saya begitu, mau dibaptis begitu, dia cerita kita mau baptis di minggu depan atau minggu lagi, dia diiming-iming dalam suatu lembaga begitu, mengiming-imingkan sesuatu, nanti kamu dapat sembako, nanti kamu dapat ini, nanti kamu dapat itu. Saya bilang, pilihan di kamu. Kalau kami tidak, kami membawa kamu untuk menuju keselamatan, untuk mengenal kebenaran itu di dalam Tuhan. Tidak ada iming-iming, karena berkat dari Tuhan tidak terbatas. Betul nggak? Kalau Tuhan memberkati kecil, Bapak Ibu, sembako-sembako itu kecil. Tuhan tuh berkati luber-luber, Bapak Ibu. Kalau mau Dia berkati kita luar biasa. Asal hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini kesempatan karena Tuhan juga akan datang kembali membawa anak-anaknya. Amin. Ya. Jadi jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata lakukan. Pasti itu yang terbaik Bapak Ibu. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Berapa lo kasih Tuhan? Apa yang lo berikan sama gue? Apa yang gereja mau kasih? Kadang-kadang maaf ya, waktu saya doa awal buka itu kadang-kadang jemaat saya itu masih berkata begini, gereja bisa kasih apa ya buat saya? Hah? Gue tantang dia. Lu mau selamat, hidup dalam kebenaran, atau lu mau harta duniawi yang tidak ada apa-apanya bagi Tuhan? Dia. Iya Bu, barangkali kan orang sering kali gitu. Gereja beri apa buat saya? Aku melayani di situ. Kayak gitu-gitu. Lo pikir baik-baik, berdoa, lo baru kembali lagi. Ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, oi. Tuhan udah kasih berkat nafas kehidupannya, dikasih berkat kita nggak bayar, nggak ngirim oksigen, betul nggak Bapak Ibu? Oksigen itu berapa kalau kita nafas? Ya. Masih dikasih bisa makan, udah bersyukur. Kadang-kadang memang orang Kristen itu nggak bersyukur, bukan di sini. Tapi kadang-kadang masih hitung-hitungan yang saya paling nggak suka deh Bapak Ibu. Hitung-hitungannya kuat. Kalau nggak punya, ya kasih yang sekedarnya. Kalau nggak punya, berdoain. Itu aja kok. Tuhan nggak minta duit kita yang berlebih-lebih. Kalau ada, kasih buat pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ya, bayar perpuluhan Bapak Ibu. Di tempat saya, para pelayan Tuhan wajib bayar perpuluhan. Jemaat sekarang 75% sudah bayar perpuluhan. Saya tidak minta banyak, yang penting lu bayar perpuluhan. Karena itu bukan buat kita, buat pelayanan gereja, buat bantu pelayanan gereja. Sekarang saya rubah pikiran mereka, jemaat kasih apa buat gereja? Bukan gereja kasih apa buat jemaat, tidak. Jemaat kasih apa buat gereja? Yang tadi masih kolot-kolot sekarang sudah mengerti. Jadi kalau saya maaf begitu, kalau saya ada acara itu tetean. Patungan. Tetean bahasa Medan ya.
patungan. Patungan otomatis, saya mau nasi ya, oke. Saya mau semur tahu ya, ada yang suka semur tahu. Saya mau semur tahu, oke. Saya mau ikan asin, oke. Gak ada Bu, saya dari gereja gak ada. Ada acara nih, patungan. Oke Bu, siap. Siap Bu, siap, saya bilang. Ya. Kenapa? Iman dengan perbuatan untuk pelayanan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingat, kita masih dalam kesempatan hidup yang luar biasa, masih menikmati berkat-berkat Tuhan, masih gratis dikasih nafas kehidupan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, gitu dong. Ya, jadi kita semangat ya melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Saya tidak bilang, saya harus jadi pendeta, tidak. Melayani sesama dan Tuhan. Karena kita masih hidup dalam kesempatan ini. Amin Bapak Ibu. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Ayo pemain musik. Amin ya Bapak Ibu ya, kita punya iman dengan perbuatan. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, tetapi kami telah melakukan tugas kami dalam dunia ini. Bapa, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami saat ini masih dalam pengawasan Tuhan, dalam kendali tangan Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ibu Bapak sudah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Boleh saya tangan dan diberkati lambaikan tangan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semoga Tuhan, kita akan memberikan persembahan terbaik sebelum bersama-sama kita berdoa. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk firman yang memberkati kami. Dan kami percaya firman itu akan jatuh di tanah hati kami, bukan saja bertumbuh dan berbuah,
Sebagaimana pengajaran firman Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami melakukan dengan iman percaya kami kepada Kristus yang menjadi juru selamat kami. Hari ini di kesempatan yang baik, kami rindu memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Setiap tangan yang memberi, juga yang belum sempat memberi, berkat yang sama juga Tuhan limpahkan bersyukur tercurah bagi setiap umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Apapun yang mereka pegang, kerjakan, janji Tuhan dibuat naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, selalu berhasil yang dikerjakannya. Tuhan yang menyertai kehidupan setiap pribadi kami hari lepas hari dengan berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut dengan hati kami penuh sukacita untuk memberi yang terbaik persembahan ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Beri yang terbaik dengan pujian ini, dengan hati kita bersyukur bahwa Tuhan juga gunung batu, kota benteng dan perisai. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Dengan percaya nyatakan pujian ini. Oh penolong, Dia itu Allahku dan gunung batu. Aku percaya berdiriku. Aku percaya Dia aku selamatku. Aku percaya Sang perisaiku, tempat perlindungannya.
kami. Itulah sebabnya Tuhan, di akhir daripada ibadah kami yang kedua ini, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Buat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, kesehatan, kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kalaupun ada di antara kami yang sakit sebelum kami meninggalkan ruangan ini, di dalam nama Yesus kami disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada yang letih lelah, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan baru berasal daripada Roh Kudus melingkupi kehidupan kami. Kekuatan baru itu mengalir, memenuhi kehidupan kami, dan kami merasakan dan menikmati aliran surgawi, yaitu kuasa ilahi mengalir atas tubuh kami. Izinkan kami merasakan, menikmati hal kuasa Tuhan yang seperti ini, supaya kami tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga kalau masih ada roh sukacita di antara kami waktu kami memuji Tuhan. Ini pun oleh karena kuasa yang bekerja di hati kami, melalui roh kami Tuhan, di dalam roh kami Tuhan menaruh roh pujian, penyembahan yang luar biasa, sehingga ibadah kami diberkati oleh Tuhan, dan kami pulang dengan berkat yang daripada Allah. Ketika kami duduk diam mendengarkan firman Allah dan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, iman kami pun diteguhkan, dikuatkan kembali melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah roh kami. Izinkan kami memiliki roh yang menyala-nyala, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bukan semata hanya ke gereja, tapi di sana ada visi yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami memuji, menyembah, mendengar firman Allah, dan kami boleh menangkap ada kekuatan ilahi berbicara di roh kami, supaya kami tetap menjadi saksi bagi dunia ini, sehingga banyak orang diselamatkan melalui kesaksian hidup kami. Bukan karena kami hanya bergereja, tetapi kami benar-benar mengalami kuasa Tuhan, benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ada di antara jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada ibadah pertama dan juga ibadah kedua. Mereka ada di luar kota, bahkan ada sedang bepergian. Tuhan tolong mereka, dimanapun mereka berada, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan bagi mereka. Kiranya pada waktu kebaktian yang akan datang, mereka boleh datang kembali bersama-sama dengan kami, berkumpul, bergabung untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini membutuhkan sesuatu yang khusus Tuhan, di dalam nama Yesus kebutuhan kami tercover oleh karena doa yang kami naikkan saat ini. Doa bersama-sama, doa bersehati, sehati sepikir, satu iman di hadapan Allah, memiliki kuasa yang besar, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan, dan kami tidak merasa sendiri, ada Tuhan bersama dengan kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara nanti bisa berdoa kembali di rumah masing-masing untuk engkau lebih dekat kepada Allahmu, menyembah Dia dengan cara benar, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan sekarang kita akhiri ibadah ini. Oleh sebab itu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Setelah kami diberkati oleh Tuhan melalui pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, melayani kami saat ini Tuhan, dari WL, pemain musik, singer, juga begitu juga Asia Multimedia, apapun pelayanan mereka yang mereka persembahkan untuk Tuhan, Kau sudah memberkati, kami sudah diberkati. Dan sekarang kami mengangkat tangan kami di hadapan Allah, membuka hati kami di hadapan Tuhan, dan kami terima kembali berkat Allah. Berkat Allah Bapa yang berlimpah turun atas kehidupanmu. Berkat sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menjadi bagianmu. Oleh sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan tetap memimpin engkau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup beriman, disertai juga dengan ketaatan melakukan perintah-perintah Allah. Engkau diberkati oleh Allahmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa